Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas akhir kami pada interaksi manusia dan komputer, yaitu aplikasi peminjaman buku berbasis desktop yang bernama Bukui. Di sini saya sendiri, Muhammad Rohan Advani, dan rekan saya Muhammad Ajmal Sabiun Nur, NPM 87. Saya Ahmad Jusen dengan NPM 114. Saya Farhan Fadila dengan NPM 116. Oke, apa sih Bukui itu? Jadi Bukui adalah aplikasi peminjaman buku secara online dengan berbasis desktop untuk mempermudah pengguna meminjam buku dengan mudah. Mengapa Bukui? Karena dalam perpustakaan setiap harinya pasti terdampak banyak orang yang melakukan aktivitas seperti membaca, meminjam buku, serta mengembalikan buku yang telah dipinjam. Jadi, pelayanan dari aktivitas-aktivitas tersebut dan pengolahan data perpustakaan yang dilakukan secara terkomputerisasi dalam sebuah sistem informasi perpustakaan tentunya mempermudah petugas perpustakaan dalam pengelola data perpustakaan, transaksi peminjaman dan pengembalian buku, serta mempermudah pengunjung atau pengguna perpustakaan dalam memperoleh informasi dari perpustakaan tersebut. Namun, pada perpustakaan di UPN Veteran Jawa Timur, pelayanan transaksi peminjaman dan pengembalian buku masih dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan keamanan dan keakuratan data kurang terjamin serta membutuhkan waktu yang lama dalam proses pelayanan dan pengolahan data perpustakaan, sehingga membuat kinerja petugas perpustakaan menjadi tidak efektif. Tetapi selain itu, anggota perpustakaan juga kesulitan dalam mencari buku yang ada di perpustakaan. Oleh karena itu, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi perangkat lunak komputer untuk pengelolaan perpustakaan ini. Berdasarkan uraian di atas, untuk memenuhi tugas akhir ini, penulis ingin membuat sebuah sistem informasi pelayanan perpustakaan pada UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya, tujuan dari Bukui. Yang pertama, untuk mempermudah pembuatan laporan atau rekapitulasi peminjaman. Yang kedua, mempermudah perhitungan denda dalam pengembalian buku. Yang ketiga, mempermudah dan menambah dan mencari informasi data buku. Dan yang terakhir, mempermudah menambah data anggota serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Selanjutnya, manfaat dari Bukui. Yang pertama, sistem informasi perpustakaan ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu anggota perpustakaan dapat melihat koleksi buku dan stok buku pada perpustakaan dengan melakukan pencarian buku atau searching pada aplikasi perpustakaan ini sehingga mempermudah anggota perpustakaan dalam memperoleh informasi mengenai buku yang ada di perpustakaan. Yang kedua, petugas perpustakaan juga tidak akan sulit dalam perhitungan denda karena dalam aplikasi ini terdapat perhitungan denda secara otomatis berdasarkan tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian buku. Serta dalam pembuatan laporan peminjaman buku, aplikasi ini juga menggunakan database sehingga semua data akan tersimpan dengan rapi, terjamin keamanan dan keakuratan datanya, dan proses pendataan buku dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi Bukui. Untuk bagian admin, pada user petugas terdapat beberapa proses diantaranya input dan update data buku, input dan update data anggota, input data kepala perpustakaan, transaksi peminjaman dan pengembalian buku, edit data, serta pembuatan laporan.
Selanjutnya yaitu anggota. Pada level anggota hanya terbatas pada proses pencarian buku, pengisian buku, tamu, dan informasi buku, stok buku. Nah, untuk selanjutnya yaitu alur sistem dari buku. Untuk pertama-tama, sebelum kita melakukan langkah yang pertama, pelanggan sebelumnya harus terdaftar dulu sebagai anggota dengan menemui petugas perpustakaan. Jika sudah terdaftar, maka pelanggan dapat melakukan penelusuran koleksi pada katalog online yang telah tersedia. Lalu untuk proses selanjutnya, cari dan ambil koleksi di rak sesuai dengan nomor panggil koleksi. Setelah menemukan bukunya, selanjutnya yaitu periksa dan pastikan koleksi dalam keadaan baik. Jika apabila koleksi terdapat rusak, maka laporkan ke petugas atau pelayan dan barang tidak dapat dipinjam. Jika barang tersebut baik-baik saja, maka barang tersebut dapat dipinjam dan serahkan KTM kepada petugas pelayanan dan petugas akan melakukan prosesnya. Lalu, tanda tangani pun pinjam dan tulis data peminjaman pada kartu buku yang diberikan oleh petugas. Untuk yang terakhir, yaitu serahkan kembali pun pinjam dan kartu buku pada petugas periksa di tanggal kembali koleksi yang telah terproses. Oke, kesimpulan dari buku tersebut, berdasarkan pengujian sistem yang dilakukan, maka sistem dapat digunakan untuk pengguna selaku pengurus perpustakaan untuk melakukan pendataan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menghemat waktu dan dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam penginputan data. Lalu hasil dari sistem informasi perpustakaan yang dibuat adalah sistem dapat melakukan penyimpanan data buku, data anggota, data hasil peminjaman buku, dan laporan perpustakaan. Serta dapat melakukan sesuatu proses seperti penampilan data, penambahan data, perubahan data, dan penghapusan data. Oke, untuk selanjutnya, untuk cara pengaplikasiannya dari buku. Lanjut, Kak Farhan. Oke, baik. Saya akan share screen untuk menunjukkan demo dari aplikasi yang kami buat. Oke, sudah masuk teman-teman? Share screen-nya udah Sudah. masuk? Udah, oke. Ini adalah form login dari halaman utama kami. Nah, di sini kita masukkan username sama password dari si user. Si user itu adalah petugasnya ya. Jadi di sini kita pakai nama Lukman dengan password Lukman 123. Jika diklik maka karakter dari password yang bintang menjadi sebuah huruf seperti ini dan angka. Nah, kita klik login. Maka ini adalah halaman utama dari Bukui. Di sini ada file yang isinya logout sama exit, nanti kita coba. Lalu ada input, yaitu untuk user, input anggota, input lokasi, dan input koleksi. Ada view untuk melihat user, anggota, lokasi, dan koleksi. Dan yang terakhir adalah transaksi peminjaman dan pengembalian. Kita mulai dulu dari input, yaitu input user. Nah, di sini untuk ID user, ini ada sebuah fitur, jika ada ID yang sama, maka sistem akan memberitahu jika ID yang dipakai untuk sekarang pun maka ada tulisan ID telah dipakai dengan simbol tanda seru seperti ini. Nah, jika di tab maka dia nggak akan bisa pindah kursor, maka kita harus mengganti dulu.
Ya, contohnya seperti siapa, teman-teman? Misal Ajmal. Pakai Ajmal. Nah, di usernya Ajmal. Nama user, saya masukkan Ajmal. Nama user ini berfungsi sebagai apa sih? Nah, nanti nama user ini masuk ke bawah sini. Nah, di bawah ini ada login as siapa. Nah, tadi sesuai dengan usernya tadi. Nah, di sini juga ada jabatannya. Nah, nanti nama Ajmal ini nanti yang nama user akan masuk ke sini. Passwordnya kita masukkan Ajmal 123. Nah, ini juga ada checkbox untuk net password. Nah, seperti ini. Nah, jika password yang dimasukkan ini berbeda dengan password yang di atas, maka juga akan ada fitur. Misal saya masukkan nah, nanti juga akan ada ini juga bisa pilih foto. Misal oke, foto ini aja. Oke. Fungsi reset ini untuk apa? Ini untuk mengreset semuanya. Jadi kita coba insert dulu. Nah, data berhasil ditambahkan. Kalau misalnya data kosong gini kita insert gimana? Nah, ini masukkan data dengan benar. Jadi harus terisi semua. Misal kalau reset gimana? Kita coba reset. Cuma sudah dipakai double L. Cuma kita reset tuh nanti maka akan kosong semua. Nah, kita close. Sama dengan anggota juga sama, ID anggota. ID anggota kita cukup A001 misal. Nah, ini ID sudah terpakai, jadi kita pakai yang lain. Kita pakai 7. Nah, kalau 7 nanti dia akan tanda centang seperti ini. Namanya ini. Alamatnya Jalan Surabaya. HP-nya kita isi terserah. Kita pilih foto seperti tadi. Foto ini. Kita insert. Nah, terus nama. Nah, nanti masuknya langsung ke sini. Ini yang tadi kita tambahkan ini, yang Hanif. Itu. Sama dengan yang lain. Untuk lokasi juga sama seperti ini. Kita skip aja. Untuk koleksi buku juga sama. Di sini ada untuk jenis bukunya seperti apa. Kita masukkan koleksi K008. Nah, ini untuk jadi jenis dari bukunya. Ini juga ada biaya sewa sama jangka waktu untuk buku ini bisa dipinjam untuk berapa lama. Nah, ini jumlah untuk stok, ini judul, dan ini ID lokasi ini untuk menentukan nanti ditaruh di rak sebelah mana. Kita lihat di view. Kita lihat dulu view, user. Tadi kita bikin nama Ajmal. Nah, ini Ajmal kita bisa update juga. Bisa update. Bisa ganti password tadi. Passwordnya Ajmal 123 ya. Ajmal 123. Misal kalau kita memasukkan password yang sama, maka akan keluar password lama tidak boleh digunakan kembali. Nah, kita harus menggunakan password yang baru. Misal Ajmal 25. Nah, untuk password juga sama. Kalau misalnya nggak sama, akan keluar seperti ini. Password lama, password harus sama. Nah, kita harus masukkan password yang benar. Di Ajmal 25. Mau ganti foto juga bisa. Kita mau ganti foto ini. Nah, kita update. Kan tulisan data berhasil diupdate seperti itu. Nah, ini fotonya sudah berganti dari yang tadi. Mau di delete juga bisa. Delete. Nah, user Ajmal sudah tidak dipakai lagi. Ini ada fitur pencarian, misalnya ada
banyak user, kita tinggal cari misal nama Lukman. Nah, kita L aja udah keluar nanti Lukman. Kalau misalnya Farhan. Nah, ini Farhan juga ada. Nah, di sini kenapa saya klik F staff juga keluar? Karena di belakang karakter staff ini ada karakter F. Jadi pencarian di sini itu tidak menyusahkan, tidak terlalu menyusahkan. Jadi misal kita lupa nih usernya siapa namanya, tapi ingat-ingat di belakangnya itu ada huruf F-nya. Oh, klik F aja nanti di belakang juga yang karakter F di belakang juga akan ikut jadi tersearch seperti ini. Jadi tidak memusingkan jika lupa dengan usernya seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita view anggota juga sama, untuk update-nya juga bisa. Misal tadi kita bikin yang hadif ya, kita klik yang ini, mau klik yang hadifnya juga bisa kita update. Nah, ini misal mau ganti nama juga bisa. Jadi itu mau ganti foto juga bisa. Mau ganti foto PN. Foto PN juga bisa. Nah, itu sesi update. Itu mau dihapus pun juga bisa. Jadi kita delete. Nah, untuk pencarian juga sama. Ini juga misal namanya belakangnya A, kita masukkan A pun jika juga masuk. Nah, seperti ini Raya. Tapi jika masukkan S nggak ada. Untuk yang tadi sepertinya ada beberapa jika error. Jika ada user yang tidak ada, seharusnya tidak usah keluar. Jadi ada beberapa codingan yang belum sempurna. Kita lanjut ke lokasi. Nah, untuk lokasi ini untuk rak-raknya. Jadi untuk L1 itu rak A di sisi kanan untuk dunia fantasi yang buku dengan jenis dunia fantasi. Untuk L2 yang kehidupan seperti survival di hutan atau apa, itu ada di rak A sisi kiri. Nah, misal mau diupdate juga bisa. Ini misal L03 ini bukan untuk drama, jadi untuk kartun atau ya, ini untuk rak B sisi kanan itu untuk kartun bisa update. Nah, ini di kartun. Untuk bukunya, nah ini untuk buku-bukunya Harry Potter dengan jenisnya fantasi dengan jumlah stoknya 29. Nah, ini jangka waktu untuk peminjamannya itu 7 hari dengan biaya sewa 5.000. Dengan ID lokasinya di L1 yaitu di dunia fantasi tadi. Jenisnya seperti ini. Kita juga mau update juga bisa. Misal Harry Potter mau update stok. Update stoknya jadi 30. Update. Nah, sudah harus di update. Nah, kita lanjut ke peminjaman. Nah, di sini ada nomor transaksi yang sudah otomatis terisi dengan tanggal juga otomatis terisi tanggal 23 Juni tahun 2021. Seperti ada di jam di bawah ini. Dan 2003 bulan 6 yaitu bulan Juni ya. 11 lebih lewat 8. Kita lihat tanggal ya sesuai tanggal 23 bulan 6 yaitu Juni dengan jam segini. Nah, jika peminjam sudah memakai, maka akan tulisan seperti ini. Saya meminjam pinjaman sebanyak 6 koleksi ya, maka akan diproses. Ini tergantung dari petugas. Jika petugasnya tidak ingin, ya maka di no aja. Kita buat dulu yang baru ya. Kita A002 nama Kiki. Jalan.
Nah, tanpa foto dulu, kita insert. Oke, ini Kiki sudah masuk di sini. Kita lanjut ke transaksi peminjaman. Nah, ini kita masukkan A002 yang di perusahaan kita buat. Nah, kalau nggak pernah minjam, jadi nggak akan ada notifikasi dan nanti fotonya keluar di sini. Nah, di sini tadi kan Kiki tidak kita kasih foto, jadi maka fotonya akan menggunakan foto default. Dan ID koleksi, misal Harry Potter tadi ke K001. Nah, ini Harry Potter kita masukkan list dulu. Nah, ini Harry Potter sudah masuk. Terus kita masukkan lagi ke 002, yaitu Doraemon. Kita masukkan lagi. Terus untuk K003, yaitu How to Survival, kita masukkan juga. Nah, fungsi keluar list ini untuk apa? Untuk jika misal, si Kiki tidak ingin pinjam How to Survival, tidak jadi, terus kita keluarkan list aja. Biar untuk harga di sini tidak ikut masuk seperti itu. Nah, ini kita misal insert, maka nanti, nah seperti ini. Dan mau aja. Kita lihat di form pengembalian. Nah, di sini Kiki anggotanya A002, kita cek. Nah, ini Kiki meminjam Harry Potter dengan Doraemon. Nah, di sini tanggal harus kembalinya yaitu tanggal 28, yaitu beberapa hari, 5 hari dari tanggal pinjam. Di sini terlambat dan dendanya masih 0 ya. Jadi kita bisa misal mengganti jamnya. Kita close dulu. Kita ganti jamnya lebih dari 5 hari. Itu tanggal 10. Lebih 2 hari dari tanggal yang seharusnya. Save. Nah, di sini juga langsung berganti ya tanggal 30 ya. Nah, kita coba pengembalian. A02, kita coba cek. Nah, Kiki keterlambatan 2 hari dengan denda 2.000. Dengan total denda yaitu 4.000. Pilih semua, kita proses. Nah, Anda melakukan 2 koleksi dengan denda sebesar 4.000. Jadi Kiki harus membayar sebanyak 4.000 untuk denda ini. Seperti itu. Nah, sekian, terima kasih untuk demonya. Saya lanjutkan ke teman-teman. Oke, baik, terima kasih Farhan. Jadi presentasi kami akan diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.